Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Jami Anur yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah puasa sampai 22 hari. Ada yang 23, yang umum 22, ini malam 23. Insya Allah lebarannya kurang 7 hari lagi ya, tak terasa. Mudah-mudahan harapan kita sekarang kita masuk 10 hari malam 23. Mari kita sama-sama meraih malam Lailatul Qadarnya Allah yang Allah janjikan khairun min alfi syahr. Di akhir-akhir kita sudah banyak melihat orang-orang yang mungkin tadinya malu-malu mau merokok, mau makan dan lain sebagainya. Setelah di akhir-akhir kita sudah sering melihat fenomena itu ada. Wajar, karena yang diundang oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Terus mereka tidak amanu, tidak mungkin mereka muslim. Jadi kalau lihat orang muslim, lihat sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu orang muslim ya. Lihat orang mukmin, lihat sholat subuh, itu karakternya. Tinggal meraba diri kita kira-kira di karakter yang mana. Itu bedanya di sini. Karena bagi orang-orang yang munafik berat untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat subuh. Itu bedanya. Mari belajar bahasa kita masing-masing. Kita di level yang mana? Bapak Ibu yang saya hormati, Allah mewajibkan ibadah puasa supaya kita ini sehat. Di samping tujuan pokoknya adalah la'allakum tattaqun. Rasulullah SAW menyampaikan sumu tasihun. Puasalah kamu akan sehat. Ternyata sabda Rasulullah 14-15 abad yang lalu sekarang sudah dibuktikan melalui penelitian secara ilmiah. Justru yang meneliti bukan orang Islam, orang Jepang, Yoshinora Osu, dengan teorinya autophagy. Ini meneliti tentang khasiat puasa. Ternyata dalam menangani penyakit kanker, beliau meneliti itu intens. Yang sampai sekarang obat itu belum ditemukan secara pastinya. Begitu beliau dengan teorinya menyimpulkan bahwa penyakit yang ada pada manusia, karena kita bagaimanapun makan itu, apalagi zaman sekarang, kita mau makan apa? Hindari misalnya makanan-makanan yang berlemak. Kita makan buah, buahnya disemprot.
buahnya disuntik mengandung kimia masuk badan kita. Kita makan nasi, nasinya padinya disemprot supaya tahan hama dan seterusnya, pupuknya dan seterusnya dimakan kita. Dari hari ke minggu ke bulan ke tahun pasti mengendap di edaran darah kita. Dan Allah mewajibkan puasa ini dalam rangka membersihkan itu sebenarnya. Sekarang sudah dijawab secara ilmiah. Yosinaro mengatakan bahwa dengan menahan lapar lebih kurang 8 jam, minimal 8 jam, maka penyakit ya, yang ada pada diri kita, sel-sel yang kronis yang mati, yang membawa penyakit itu akan mati dan akan keluar melalui kotoran, ganti dengan sel yang baru. Sementara kita puasa lebih dari 8 jam. Kalau di Indonesia sekitar 13 jam 36 menit, berarti lebih dari 8 jam. Maka betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, puasalah kalian akan sehat. Kenapa puasa? Banyak yang puasa ya, tapi ini sekarang lagi pada puasa nih. Ini kemarin dokter yang ngomong di IGD sepi loh, tidak terlalu ramai, pada sehat. Tapi nanti di bulan Syawal dokter-dokter memprediksi bludak. Kenapa? Mestinya kan keluar dari Ramadan sehat. Kenapa masih banyak? Justru nanti di bulan Syawal banyak orang masuk ke rumah sakit. Ternyata pola buka puasa kita, pola makan kita tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Ya. Karena kalau kita lihat di klasemen tatanan makanan, gorengan itu masih level utama. Jadi nomor 1, tidak terkalahkan, tidak tergeserkan. Orang nyari gorengan, ya kan? Mau tua mau muda mana ada gorengan kan? Sepanjang jalan orang jual gorengan, nggak ada yang nggak laku habis, ya kan? Sementara Rasul mencontohkan minum dengan air yang normal, air biasa, air putih dulu. Nah, kita, ya. Es buah masuk, es dawet, pola, masya Allah. Giliran terawih ngantuk, ya kan? Kalau tuntunan Rasulullah 2, 3 teguk minum, ambil doa. Zahabat domahu wa atil uruku wa sabatal ajru insyaallah, akan kurma. Selesai sholat maghrib, tapi gitu. Nanti hindari es, hindari yang banyak mengandung minyak. Ini kan contohnya begitu. Tapi nyatanya kita kan tidak seperti nyari yang gurih, nyari yang pedas. Coba anak-anak kita, ya kan? Bapak yang saya hormati, jadi berbukalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita akan sehat, tidak sehat karena kita tidak sesuai cara berbukanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Jangan sampai puasa kita ini dari tahun ke tahun hanya gugurnya kewajiban saja. Ya. Untuk bisa nahan lapar dan haus, anak kita yang SD itu kecil-kecil pada puasa. Saya tanya kelas berapa? Kelas 2.
Kalau yang buka itu puasa benar-benar. Ya. Ya, itu yang pada buka ikut maghrib itu. Kelas 3 belum pernah batal, belum. Jadi kalau soal nahan haus dan lapar, anak-anak kita biasa. Udah kuat Pak. Nah, SD itu udah kuat. Tapi yang esensi bagaimana kita menjaga nilai-nilai puasa. Jangan sampai kejadian di zaman Rasulullah ada 2 wanita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ini diterangkan dalam hadis yang sahih. 2 sosok manusia, wanita ini sedang berpuasa, tapi bukannya sehat. Dia merasakan haus yang amat sangat dan merasakan lapar yang amat sangat. Sehingga kepayahan sampai hampir pingsan. Datang utusan ke Rasulullah, ya Rasul, ada 2 perempuan yang sedang berpuasa tapi keadaannya payah sekali, hampir pingsan kondisinya, bolehkah dia berbuka? Rasul datangin perempuan tersebut. Begitu sudah, Rasul punya mukjizat yang Allah berikan, keistimewaan seperti kita. Maka Rasul memerintahkan cari mangkok, cari 2 mangkok. Perempuan tadi suruh muntah, muntah. Begitu muntah yang keluar bukan sari-sari makanan, darah campur daging busuk. Yang satunya suruh muntah lagi, muntah kamu, sama. Sahabat tercengang. Kemudian nanya, apa ya Rasul? Padahal dia lagi puasa. Dijawab sama Rasulullah, dia memang berpuasa, tapi dia tidak bisa meninggalkan perbuatan ghibah pertama. Ghibah ini, Masya Allah. Kadang-kadang kita kalau sudah berkumpul 1, 2, 3 gurih banget. Ini nggak terasa sejam 2 jam. Gurih, ngomongin orang lain, ngomongin kesalahan orang lain. Kayak kita bener ghibah. Karena Rasulullah ibaratkan orang yang ghibah itu ngomongin keburukan orang lain seperti makan daging busuk. Terus yang satunya kenapa ya Rasul? Yang satunya puasa, tapi dia tidak bisa meninggalkan barang yang haram. Kadang-kadang kita haram langsung mencuri sih tidak. Tapi kadang-kadang haram yang kadang-kadang tidak kita sadari. Sering saya contohkan, misalnya istri kita belanja, ya kan, tukang sayur, sudah belanja, merasa kita belanjaannya banyak, minta bonus, bang, minta capek ya, 2-3 biji, ngambilnya 6 buat nyambel, buat nyayur. Abangnya tidak ngomong iya, gimana, capek lagi mahal, ngambil sendiri lagi. Bawa pulang, dianggap ACC, padahal tidak ridho. Disambel dengan sayur kita, dimakan satu keluarga. Idza al halal wal haram, gulibal haram. Perkara makanan yang halal dicampur sedikit yang haram, haram semua. Sepanci haram semua gara-gara 2 cabai yang tidak ridho dari abang-abang sayur. Hati-hati. Bapaknya tidak menyadari, anaknya tidak menyadari yang dilakukan oleh istrinya. 40 hari doa kita ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika doa kita tidak dijawab, itu bisa jadi dari makanan yang tidak kita sadari.
Hadirin jemaah, mari kita jaga ini semuanya supaya puasa kita menghasilkan itqum minan nar. Puasa kita menjadikan sesuai dengan tujuan Allah, la'allakum tattaqun. Tinggal beberapa hari ini, 7 hari kurang lebih. Ayo kita perbaiki ibadah kita, jaga betul nilai-nilai ibadah puasa kita supaya tidak habis hangus karena perbuatan-perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf